Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di konten gue kali ini, gue mutusin untuk bikin podcast karena gue sumpah udah bingung banget gitu. Kepala gue mentok, gak tahu gue harus bikin konten apa, dan akhirnya gue mutusin untuk bikin podcast. Sebenarnya sih ide gue muncul ini setelah gue dengerin podcastnya Kawirda Mansur yang judulnya kalau nggak salah Passion itu menjebak, yang menjadikan gue untuk coba berkarya dengan apa yang gue suka gitu. Di sini karena gue suka banget nasehatin orang, terutama teman-teman gue. Mungkin ya sebagian orang akan merasa risih gitu kalau orang terus-terusan curhat, apalagi masalahnya itu aja. Pasti bosan kan? Ya bosan lah. Tapi gue malah sebaliknya gitu. Gue malah senang banget kalau ada orang yang curhat masalahnya ke gue. Karena saat itu gue ngerasa kalau gue adalah orang yang paling bisa dipercaya. Asik. Ya jujur aja ya, gue merasa bangga akan hal itu. Dan saat orang itu bercerita tentang masalahnya dan gue bisa ngasih saran ke dia, dan saran gue bisa ngebantu dia untuk mecahin masalahnya, di situ gue benar-benar senang banget. Karena gue ngerasa jadi pahlawan gitu. Dan dari kalimat yang pernah gue dengar, kalau kita bisa bahagia saat membahagiakan seseorang, itu benar adanya. Because gue ngerasainnya sendiri. Untuk nama podcast gue namainnya Someone Mindset atau pola pikir seseorang. Ya lebih tepatnya itu pola pikir gue gitu. Dan untuk judul podcast kali ini yaitu adalah pemahaman yang memahami, perasaan yang merasakan. Asik. Keren gak tuh? Oke, ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang udah gue sampaikan barusan tentang curhat ya. Karena ketika lo curhat, lo harus mempunyai pemahaman yang bisa memahami mereka dan mempunyai perasaan yang bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, jadi untuk lo yang suka dicurhatin sama teman-teman lo atau siapapun itu, please, jadilah tempat curhat yang baik. Bukan berarti lo harus selalu ngasih saran yang membuat mereka langsung keluar dari masalahnya, bukan itu. Tapi jadilah tempat nyaman untuk mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan. Because saat seseorang curhat ya, cerita tentang masalahnya ke lo gitu, sebenarnya mereka bukan benar-benar butuh saran. Kan banyak ya ketika seseorang itu curhat sama kita, terus kita kasih saran ke mereka yang menurut kita itu adalah saran yang paling baik untuk mereka. Tapi kebanyakan dari mereka malah tidak menerapkan saran itu. Mungkin saat lo ngomong ke dia harus gini, harus gitu, ya dia mungkin saat itu akan mengiyakan apa yang lo bilang. Tapi belum tentu saran itu akan dia terapkan di kehidupannya. Itu kemungkinan besar ya mereka gak akan terlalu mentingin saran dari lo. Contohnya nih ya, saat teman lo bilang gitu curhat ke lo tentang doinya, aduh gimana ya, doi gue itu kayak gini kayak gitu, dia tuh nggak baik buat gue, tapi gimana gitu, gue nggak bisa ninggalin dia karena udah terlanjur sayang gitu. Di sini ya lo pasti nyaranin teman lo untuk tetap ninggalin si doinya itu, dan otomatis teman lo nggak akan nurutin saran lo karena alasannya tadi, bahwasanya dia udah sayang banget gitu, udah terlanjur ya, gimana lagi gitu. Itu emang kadang susah ya, kalau udah urusannya sama hati itu susah. Mungkin sebagian besar orang yang dengerin podcast ini juga pernah ngalamin di posisi ini, dimana saat kita benar-benar menyayangi, benar-benar takut akan kehilangan dia, tapi dia malah sebaliknya, dia nggak sayang, dia nggak takut kehilangan gitu, dia malah bodo amat. Gue sering denger gitu kalimat orang gue sering denger orang ngomong kalau ya kalau mau pergi aja gitu. Gue nggak mau berjuang atau perjuangin seseorang yang gak mau berjuang sama gue gitu. Menurut gue pribadi, kalimat seperti itu justru dilontarkan oleh seseorang yang justru dia sendiri gak mau berjuang gitu. Ya dari kalimatnya aja udah pasrah gitu. Kemungkinan besar dia emang gak peduli. Dan untuk apa gitu kita mempertahankan orang yang udah gak peduli sama kita? Kita hidup di zaman sekarang, ya harus ikuti dong aturan sekarang juga. Jangan hidup di zaman jahiliyah. Jangan hidup di zaman kebodohan gitu. Cinta boleh, bodoh jangan. Oh my god, jadi melebar ke sini ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi, seseorang yang curhat ke lo bukan selalu butuh saran, tapi selalu butuh didengar. Maka dari itu, lo harus jadi tempat nyaman dengan menjadi pendengar yang baik. Masalahnya, kebanyakan
orang kalau dicurhatin malah curhat balik, ya kan? Misalkan nih ya bro, gue pusing banget nih gitu, gue aduh masalah gue itu gini 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 gini, dan tanggapannya gimana coba? Pasti kayak gini, lu mending gitu lah gue gini 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 gini, sampai yang tadinya curhat si A malah jadi si B yang bikin pidato. Nah kan ribet kalau gitu caranya. Kita yang curhat jadi bener gak nyaman, dan bukannya curhat tadinya mau ngeringanin beban, ngeringanin masalah gitu, malah jadi tambah pusing dia. Di sini harusnya lo bisa memahami bahwa masalah tiap orang itu beda-beda. Masalah lo ya lo, masalah dia ya dia gitu. Lo nggak bisa ngebanding-bandingin, apalagi sampai menganggap sepele masalah dia dikarenakan menurut lo masalah lo jauh lebih berat. Karena saat lo bilang masalah dia lebih mudah, itu lo bilang itu saat lo belum merasakannya kan. Lo nggak ada di posisi itu, cuman dia yang ngerasain. Jadi lo nggak bisa nganggap mudah masalah itu cuman karena lo belum merasakannya. Karena kadar kemampuan seseorang itu juga beda-beda dalam menyelesaikan masalah, ya kan? Jadi jangan asal mendefinisikan, dan ketika teman lo lagi ceritain tuh ya masalahnya, ya udah biarin aja gitu sampai ceritanya habis. Jangan lo potong gitu, jangan lo masukin cerita lo ke cerita teman lo gitu, karena nantinya nggak nyambung gitu. Biarkan dia dengan ceritanya sendiri, dan kalau lo mau cerita, lo mau curhat, ya bikin judul baru gitu setelah selesai cerita teman lu, ya kan? Oke, jadi ketika ada teman lu yang curhat gitu, lo harusnya ya bahagia juga kayak gue gitu. Jadi lo bisa belajar dari situ, dan ketika lo mau curhat ya lo curhat juga gitu ke teman lo. Jangan nyimpan beban masalah lu sendirian, tapi hati-hati juga, jangan asal curhat ke orang gitu. Harus benar-benar pilih-pilih, jangan asal ceplak aja lu. Nanti akan jadinya itu jadi masalah tersendiri buat lu, nanti aib lu kesebar gitu. Karena kan curhat itu beda tipis sama membongkar aib, ya kan? Membongkar masalah lu. Jadi lo harus hati-hati banget gitu dalam memilih orang yang untuk dicurhatin juga. Dan ketika lo salah gitu, ya udah lo sendiri yang akan ngerasain akibatnya. Dan manfaat dari curhat sendiri lo pasti akan ngerasakan gitu. Kalau habis curhat kan rasanya tuh lega banget, masalah lu kayak agak ringan gitu kayak ya sedikit apa ya, kayak sebagian itu hilang gitu kalau udah dibagi, dicurhatin gitu. Ternyata emang bener ya, berbagi itu indah gitu. Berbagi masalah kita jadi bisa lebih ringan gitu. Berbagi kebahagiaan, lo juga akan merasa lebih bahagia. Misalkan ya lo menang lomba olimpiade bahasa Inggris misalnya nih ya, tapi orang-orang pada nggak tahu itu, yang tahu cuma lo doang dan mungkin sama hewan misalnya. Karena lombanya di kebun binatang, ya jelas selalu menang. Lo bilang I love you aja tuh lo langsung menang gitu. Tapi ketika lo menang sesuatu itu orang pada nggak tahu, lo nggak akan ngerasakan kebahagiaan yang benar-benar nyata gitu. Ya lo bahagia gitu, bahagia aja, bahagia biasa aja gitu. Tapi ketika lo menang sesuatu, orang pada tahu, di situ lo akan senang banget kan, merasa bangga akan diri lo sendiri. Tapi ya jangan sombong juga gitu, jangan pamer juga. Dan berbagi apa sih yang gak indah? Berbagi suami coy. Oke, sekian aja dari gue. Semoga podcast gue ada manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Gue pamit undur diri. Semoga di podcast gue selanjutnya gue bisa ngebahas sesuatu yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time to video.